Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, saya percaya karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Nanti firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6, secara khusus pada ayatnya yang ke-33. Firman-Nya berkata demikian, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, hal yang harus dicari dahulu. Banyak hal yang kita cari dalam hidup ini sehingga sampai siang jadi malam, malam jadi siang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki untuk mencari sesuatu. Apakah itu mencari uang, kekayaan, ataupun apapun. Dan itu wajar-wajar saja dan sah-sah saja. Tapi dari kebenaran firman Allah hari ini kita diingatkan oleh firman Allah, hal apa yang harus kita cari dahulu? Hal apa yang harus kita utamakan untuk kita cari dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya? Ada dua hal penting yang utama yang harus kita dahulukan untuk kita cari. Ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu. Zetete de proto, carilah yang pertama, yang utama. Apa yang harus kita cari yang utama, yang kita harus dahulukan? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi firman Allah mengajarkan kita yang pertama yang harus dicari dahulu adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau kita mencari sesuatu yang kelihatan itu gampang, mencari HP, mencari pena, mencari laptop, itu sesuatu yang visible, yang kelihatan. Tapi persoalannya adalah mencari kerajaan Allah itu sesuatu yang invisible, sesuatu yang abstrak, yang tidak kelihatan. Jadi apa yang dimaksud kita harus cari dahulu kerajaan Allah? Sebenarnya maksudnya adalah mari kita utamakan dahulu untuk kita menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita prioritaskan untuk mencari yang utama, yaitu kerajaan Allah itu. Utamakan dulu kita menjadi warga kerajaan Allah. Lalu siapa yang boleh jadi warga kerajaan Allah? Kalau kita belajar dari firman, maka gereja adalah warga kerajaan Allah. Tapi gereja bukan dalam pengertian denominasi ataupun gedung. Tapi gereja dari kata eklesia, yaitu ek dan kaleo. Ek itu keluar, kaleo memanggil. Jadi eklesia adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang. Itulah yang namanya gereja. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah berpindah dari kegelapan kepada terang, maka kita disebut sebagai gereja, eklesia, maka dengan sendirinya saudara dan saya sudah menjadi warga kerajaan Allah. Tapi kalau kita belum berpindah dari gelap kepada terang, maka kita belum bisa dikategorikan sebagai gereja, walaupun kita adalah aktivis gereja. Dan kalau kita belum menjadi gereja, berarti kita belum menjadi warga kerajaan Allah. Padahal firman Allah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kita menjadi warga kerajaan Allah. Kenapa ini yang harus diutamakan? Kenapa ini harus yang kita dahulukan untuk mencari? Yaitu mencari kerajaan Allah atau menjadi warga kerajaan Allah. Karena kalau kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, maka raja dalam kerajaan Allah namanya Yesus Kristus bertanggung jawab penuh untuk warga kerajaan Allah. Tapi kalau saudara dan saya bukan warga kerajaan Allah,
maka Allah tidak bertanggung jawab kepada orang yang bukan warganya. Walaupun Allah pencipta alam semesta, kita mengenal apa yang namanya general grace, anugerah umum. Anugerah umum tetap berlaku bagi siapapun dia, apakah dia komunis, ateis, dia bukan warga kerajaan Allah pun, anugerah umum berlaku. Tetapi yang namanya special grace, anugerah khusus, hanya berlaku bagi orang-orang khusus, yaitu para warga kerajaan Allah. Makanya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi yang penting dalam hidup bagaimana kita menjadi warga kerajaan Allah dulu, karena ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, maka sang raja bertanggung jawab penuh untuk kehidupan para warganya. Baik keselamatannya di dunia maupun di akhirat, baik menyangkut kebutuhannya di dunia ini maupun di dunia sana, bahkan kehidupan kita selama ada dalam dunia, keamanan kita, itu adalah tanggung jawab dari sang raja namanya Yesus Kristus. Dan saya percaya raja dalam kerajaan Allah Yesus Kristus sangat-sangat bertanggung jawab untuk para warganya. Makanya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi ini hal yang harus kita cari dahulu, yaitu mencari kerajaan Allah. Yang kedua, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam konteks ini bicara soal kekhawatiran. Apa yang kita khawatirkan kalau kita warga kerajaan Allah? Mencari dahulu kerajaan Allah. Dan yang kedua, mencari dahulu kebenarannya. Dalam kerajaan Allah ada aturan main. Makanya Matius pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7 adalah aturan main sebagai warga kerajaan Allah. Seringkali juga disebut sebagai undang-undang dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus mencari kebenarannya. Ini yang harus kita dahulukan. Mencari kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah dan menghidupi kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah. Itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Dan firman Allah menggaransi maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sangat penting setelah kita mencari kerajaan Allah, kita menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang kedua adalah kita mencari kebenaran dalam kerajaan Allah. Setelah kita pahami kebenaran itu dan kita belajar menjalani SOP dalam kerajaan Allah. Menjalani standar operasional prosedur dalam kerajaan Allah. Menjalani bagaimana aturan main dalam kerajaan Allah. Kita belajar menjalani kebenaran sesuai dengan standar kerajaan Allah. Dan ini yang harus utamakan kita cari dalam hidup ini. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita seringkali mencari hal yang bukan utama menurut Tuhan. Kita seringkali tidak mencari mana yang lebih dahulu kita cari. Tapi menurut firman, menurut kacamata Tuhan, menurut perspektif ilahi, yang harus kita dahulukan untuk cari adalah dua hal. Yang pertama, mari kita cari dahulu kerajaan Allah, atau dengan kata lain, cari dahulu kita jadi warga kerajaan Allah, dan kita cari dahulu kebenarannya, hidup sesuai dengan standar kebenaran dalam kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami hal yang harus dicari dahulu. Tolonglah kami supaya kami mencari dahulu kerajaan Allah, yaitu menjadi warga kerajaan Allah. Dan tolong kami untuk mencari dahulu kebenarannya. Memahami kebenaran dalam kerajaan Allah dan hidup sesuai dengan standar kebenaran Allah. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus